Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Tania Rafika Fatma akan menyampaikan hasil refleksi diri saya setelah melakukan praktik mengajar berdasarkan review teman sejawat dan juga evaluasi dari dosen. Berdasarkan review dari teman sejawat, mengajar saya sudah cukup bagus dengan menampilkan 9 keterampilan dasar mengajar. Sedangkan menurut dosen, saya kurang bisa memaksimalkan waktu dengan baik, yang mana memang tersisa waktu kurang lebih 10 menit yang harusnya bisa saya manfaatkan untuk memberi penguatan dengan durasi yang lebih lama. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dari evaluasi dosen dan teman sejawat, untuk selanjutnya saya akan memperbaiki mengajar saya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap dijaga ya kesehatannya. Karena akhir-akhir ini kan ya cuacanya ekstrim. Tadi siang panas, sekarang hujan. Dalam kondisi puasa juga, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan bertemu saya lagi untuk di pertemuan selanjutnya. Siap mengikuti pelajaran siang ini? Mana kalau siap itu harusnya buku-bukunya udah disiapin. Ayo buku, alat tulis sama handphonenya semua ditaruh di meja ya. Ya. Tapi sebelum itu Ibu ingin ketua kelasnya di sini siapa? Hasan. Hasan. Silakan Hasan untuk memimpin doa. Ya, sebelum kita memulai acara, saya memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Sebelum itu Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ini menjelaskan kegiatan kita ya. Inti dari kegiatan kita siang ini itu Ibu menjelaskan materinya. Kemudian kalian akan sebelum kita masuk ke inti materi, Ibu ingin sedikit menyampaikan ini sebagai bekal kalian supaya saat Ibu jelaskan nanti kalian tuh nggak pikir bahwa IPA itu sulit ya. Jadi untuk menghilangkan stigma itu, IPA SMP ini baru perkenalan. Kita nggak boleh menjudge sesuatu dari covernya. Kalian masih belum tahu kan inti IPA itu apa sih di hati IPA sebenarnya. Jadi tolong persepsi awal tentang IPA, jangan mikir IPA itu sulit, IPA itu membosankan, ngantuk, dan kebanyakan teori. Jangan seperti itu ya. Iya. Ya dulu mau? Mau. Kalau Ibu bilang belajar IPA, Banyak kan? enggak. Asik, cuma itu ya. Belajar IPA Asik. sekali lagi, belajar IPA Asik. Oke, terima kasih. Kita sebenarnya hari ini mau belajar tentang apa sih, dan tujuan dari kalian belajar ini itu untuk apa sebenarnya. Jadi harapan Ibu untuk pembelajaran kali ini, kalian itu bisa mengidentifikasi interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya dalam mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Terus untungnya dan untuk kalian apa? Kalau capaiannya kayak gini, kan enak gurunya yang jelaskan. Jadi ini, ayo dibaca bersama-sama untuk tujuan dari pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis dampak kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem melalui diskusi dengan benar. Peserta didik mampu mendeteksi macam-macam metode konservasi melalui pengamatan video dan diskusi dengan benar. Anak-anak, inilah tujuannya. Biar kalian itu tahu kalau selama ini yang saya lakukan itu ternyata berdampak loh untuk ekosistem. Kalau baik, alhamdulillah diteruskan. Tapi kalau buruk, harus ditinggalkan. Kemudian dengan belajar materi kali ini, kalian itu juga bisa
mengetahui jenis-jenis konservasi. Biasanya yang ke kebun binatang cuma untuk rekreasi, sekarang tahu gunanya kebun binatang itu sebenarnya apa. Gue ingin memberikan peraturan ya, peraturan kelas. Nah, ini materi kita pertemuan sebelumnya tentang peta persebaran flora dan fauna. Ingat berapa, dibagi menjadi berapa sih persebarannya? 3. Angkat tangan yang bisa menjelaskan ekosistem itu apa? Singkat saja nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Agis. Suatu kayak makhluk hidup itu kalau di ekosistem itu terdiri dari berbagai macam flora, fauna, terus dari berbagai macam populasi dan spesies berhubungan timbal balik dalam suatu daerah. Ya, benar. Ada pendapat lain dari teman-teman? Atau sama? Ya, jadi pada intinya ekosistem itu, untuk ekosistem ada yang tahu? Ekosistem laut, Benar. Hutan, Hutan, sungai, terus air tawar, masuk. Ekosistem sawah. Dari contoh-contoh ekosistem itu kalian pernah atau sering ke tempat atau ke ekosistem yang mana? sawah, Lihat apa di sawah? Tadi disemprot pestisida. Menurut kalian, kegiatan itu dampaknya apa bagi ekosistem sawah? panen kurang sehingga panennya itu lancar. Tapi kenapa? Ayo, Ada di sisi lain. Apa dampak buruknya Mbak Laili? Itu Hasil dalam aktivitas kita yang mempengaruhi ekosistem itu sebenarnya nggak hanya buruk, tapi ada baiknya juga. Tapi yang kan kita bahas fokusnya itu yang buruk-buruk ini. Biar kalian apa? Biar kalian tidak melakukan itu lagi di kemudian hari. Pestisida ya di sawah khususnya itu memang membunuh hama. Oke, Ibu jelaskan sedikit tentang konservasi. Yang minggu kemarin juga pernah disinggung ya. Apa konservasi ada 2? Bagi dulu. Ada berapa anak di sini? 14. 14. Berarti kalau 4 ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok, ada yang 3, ada yang 4. Oh iya, ada 3 kelompok. Jadi langsung saja ya kayak ini. Ini kelompok 4, 1, kelompok 4 saja. Di sini kelompok 4, kelompok satunya dari sini. Ya. Ini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Mbak Laili di sini ya. Oh, berarti sisa 3. Oh, ini 3 ya. Ya. Oke, begitu. Hadap ke kelompoknya sendiri nggak apa-apa. Ibu kasih waktu untuk diskusi dan menonton video diskusi kelompok ya. Yang pertama 20 menit. Cukup tayangan video itu kalian jawab ya soal yang ada di RKPD. Tulis nama kalian sendiri sama nama kelompok di bagian bawah. Terserah sih, bagian bawah boleh, bagian atas LKPD boleh. Ada yang ditanyakan tugas ini? Belum. Diskusi yang kedua ini kalian bahas yang tadi, tapi boleh lihat Google, boleh lihat buku, atau berdasarkan pengalaman pribadi boleh. Tidak ada batasan. Kerjainnya tetap di bawahnya tadi, dikasih space. Oke? Tiap anak nulis, kalau sumbernya sama dengan kelompoknya nggak apa-apa. Pokoknya setiap anak harus mengerjakan. Paham? Oh, Gimana? Ini masalah yang ada di video, nah kayak kepunahan hewan. Nah, dampaknya terhadap ekosistem. Kalau hewan punah di ekosistem gimana? Iya. Baik. Kenapa? Ini kalau jawaban kalian sekelompok sama nggak apa-apa ya, karena memang diskusi. Enggak salah. Tulis sebisanya nggak apa-apa. saya sudah bisa belum? Kan diskusi. Ini Bu. Kenapa? Belum. Sudah. Oke, kita selesai jam 2 ya untuk jam 2 pas. Ini diskusi.
Untuk kelompok 1 Masih nomor 3, ini sudah nomor 4 Bu, tinggal satu lagi. ya, tidak ada kesulitan? Tidak ada. Tidak. Oke. Untuk kelompok 2 ya. Sudah dapat dari berapa sumber? Masih nomor 2 Bu. Masih nomor 2. Oke, tapi nggak ada kesulitan untuk yang konservasi? Tidak Bu. Abrasi. Untuk abrasi konservasinya nemu berapa? Masih 1. 2. Apa saja Mbak Laili kalau 2? Membangun hutan mangrove sama melihara terumbu karang. Oke, dapat dari sumber mana yang terumbu karang? Buku ID. Oke, bagus. Untuk kelompok 3? Iya, masyarakat lebih kalau jenis konservasi apa dapat dilakukan untuk mengatasi masalah abrasi. Nah itu kan biasanya cuma di situ ya. Kalau eksismen siapa itu kayak gitu kan baca nggak air itu nggak bisa ya. Maksudnya yang masalah pantai itu kalau mengatasi masalah abrasi ya bisa mengatasi kejadian. Iya. Masih eksismen itu nggak bisa. Bisanya ya provinsi penanaman. Iya, karena mangrove kalau tidak ditanam di daerah perairan kan nggak bisa dimasukkan ke kebun raya gitu kan nggak bisa. Tuh. Kita nonton 2 video ya, untuk kan kalian taunya abrasi itu tadi hanya menanam mangrove ya. Ini ada Ibu dapat teknologi sederhana untuk mengatasi abrasi. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu kalian selesaikan dulu saja. Contoh dari di Brebes ya. Mereka ini menanam mangrove, mengajak dari Dinas Lingkungan Hidupnya juga mengajak warga yang tinggal di pesisir khususnya untuk menanam mangrove karena untuk mengurangi abrasi, akar mangrove-nya menahan tanahnya biar waktu kena ombak nggak keseret semua ke laut, karena kalau keseret banyak yang keseret ke laut akhirnya yang awalnya bibir pantainya, misal jarak rumahnya di sini, ini bibir pantai, kalau abrasi bisa-bisa bibir pantainya tuh maju. Dari apa yang disampaikan kita lakukan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Satu saja, apa yang kalian pahami setelah kalian belajar materi ini? Jadi dalam pembelajaran ini tuh tentang aktivitasnya itu untuk yang buruk-buruknya tuh kalau bisa dihindari itu diantaranya tuh ada penggunaan pestisida, terus penggunaan pungut harimau ketika mencari ikan, terus kemudian tidak melakukan penanaman mangrove di sekitar pesisir pantai seperti itu. Tidak. Kemudian untuk yang lain ada tanggapan nggak? Kayak untuk pembelajaran kedepannya saya maunya kayak gini Bu, atau dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kalian sampaikan kayak pesan dan pesannya gitu? Saya jenuh Bu kalau diskusi atau apa, satu saja perwakilan. LKPD ya? Gimana? LKPD-nya mungkin cukup satu kelompok satu saja Bu. Oh iya, cukup satu kelompok satu. Kemudian ada lagi? Tambah warna-warna Ditambah warna biar menari. Untuk pertemuan selanjutnya inginnya seperti apa? Mungkin dibanyakin video atau gimana? Tambahin SPI. Oh, ditambah ice breaking. Oke. Yel-yel yang awal masih ingat? Lupa. Permainan IPA asik. Iya, IPA asik. Boleh dipimpin Mbak ya? Coba nggak apa-apa ya? Boleh. Di situ saja. Belajar IPA. Asik. Makasih teman-teman. Jangan lupa untuk minggu depan yang kalian dapatkan hari ini dipresentasikan. Butuh PowerPoint? Enggak juga. Boleh langsung dari LKPD-nya. Jadi LKPD-nya sekarang dibawa pulang. Bisa ditambah lagi di rumah atau bisa dilanjutkan di minggu depan. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran, untuk ketua kelas silahkan dibimbing doanya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita membaca doa untuk kita agama Indonesia. Doa dimulai. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.